Forgive me, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini kita bertemu lagi untuk pembahasan aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kabar adik-adik semuanya senantiasa baik, sehingga pembelajaran ini bisa diterima dengan maksimal. Video pembelajaran ini sengaja saya buat untuk kemudian memudahkan adik-adik mengaksesnya kapan dan dimanapun, sehingga tujuan daripada pembelajaran kita ini bisa tercapai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada materi aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu mohon diperhatikan di layar karena saya akan menampilkan yang pertama adalah kompetensi dasar yang kita ingin capai dari pembelajaran kita ini. Yang pertama adalah menganalisis makna al-asma'ul husna, al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adl, dan al-akhir. Kemudian yang kedua, adik-adik sekalian, menyajikan hubungan makna-makna al-asma al-husna, al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adl, dan al-akhir dengan perilaku, keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Kemudian adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja dari materi kita ini ada tujuan pembelajaran yang kita ingin capai. Ada tujuan pembelajaran yang kita ingin capai. Setidaknya di sini ada 4. Yang pertama adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini, ya, setelah adik-adik menyimak materi ini, maka diharapkan adik-adik dapat yang pertama meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mulia. Allah maha mengamankan, maha memelihara, maha mulia, sempurna kekuatannya, maha penghimpun, maha adil, dan maha akhir. Kemudian yang kedua, memiliki sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan adil sebagai implementasi pemahaman al-asma al-husna sebagaimana yang kita sudah sebutkan di antara al-asma al-husna yang akan kita pelajari pada materi ajar kita kali ini. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menganalisis makna al-asma al-husna, al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, dan beberapa al-asma al-husna yang kita akan kaji pada pembelajaran kita ini. Kemudian yang terakhir adik-adik, di antara tujuan yang kita ingin capai dari pembelajaran kita ini adalah menyajikan hubungan makna-makna al-asma al-husna, ya, al-karim, ya, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adl, dan al-akhir dengan perilaku, keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih lengkapnya silahkan diperhatikan pada layar yang saya tampilkan untuk kemudian lebih memahami kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang kita ingin capai. Dan buat adik-adik yang sudah mendownload buku digital yang Pak Guru sudah pernah kirimkan, atau bagi adik-adik yang memiliki buku pembelajaran, bisa diperhatikan pada bukunya
di antara materi yang akan kita jelaskan ini. Baik, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kita sekali lagi adalah Aku Selalu Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya materi kita ini akan berbicara tentang Al-Asmaul Husna. Tapi mungkin timbul pertanyaan, apa hubungan Al-Asmaul Husna dengan judul kita kali ini? Tentu saja adik-adik, ya, ini bermakna bahwasanya dengan mempelajari, dengan memahami makna dan kandungan daripada Al-Asmaul Husna yang akan kita bahas dari pembelajaran kita ini, maka buahnya nanti kita akan meyakini, kita akan merasakan bahwasanya kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kita kali ini, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita lebih lanjut, mungkin adik-adik juga pernah mendengarkan atau menyaksikan atau bahkan adik-adik sendiri pernah berzikir. Ya. Pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan zikir atau dengan doa, atau dengan mendengarkan saudara-saudara kita yang berdoa dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sudah sebutkan tadi. Ya. Nah, karena itu apa makna daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kadang dipanjatkan dalam doa itu, ini akan kita bahas dalam pembelajaran kita. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita perhatikan dan bisa disaksikan di layar apa pengertian daripada Al-Asma Al-Husna. Ya, atau sebelumnya ya, kata iman kepada Allah. Ya, oleh karena tadi kita sudah menyebutkan aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini ada kaitannya dengan iman, keimanan kita. Iman dalam arti bahasa bahwasanya an-nutqu fil lisan, ya, wa tasdiqu bil qalbi, wa tasdiqu bil amal jawarih. Ya, iman itu artinya percaya dan yakin, yang mana kepercayaan dan keyakinan kita itu diucapkan dengan lisan kita dan dibenarkan dengan hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan dari anggota tubuh kita ini. Itulah keimanan. Karena itu adik-adik sekalian, ketika kita meyakini bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meyakini, kita akan mengikrarkan itu dengan lisan kita, dan kita meyakini dalam hati dan dibenarkan dengan perbuatan anggota tubuh kita. Maka keimanan kita dengan Al-Asma Al-Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang husna, yang baik ini, adalah keyakinan kita dengan diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan dari anggota tubuh kita. Adapun dalil daripada Al-Asma dan Husna, Al-Asma Al-Husna ini, adik-adik sekalian, buat yang memiliki buku digital, itu bisa dilihat pada halaman 4 sampai halaman 5. Di sini setidaknya ada satu firman Allah dan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran bisa dilihat pada surah Al-A'raf ayat ke-180, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Apa artinya adik-adik? Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka yang mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Sekali lagi, surah Al-A'raf ayat 180. Adapun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sekali lagi juga bisa dilihat pada buku digital adik-adik untuk lebih memastikan dan lebih memahaminya, adalah hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsoha. Iya, sekali lagi, man ahsoha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari. Ya, dari hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah memiliki tis'an ya wa tis'ina isman. Ya, tis'an wa tis'in, 99 nama. Ya, 99 nama. Atau dikatakan mi'atan illa wahidah, ya, 100 dikurang 1. Ya, kata Rasulullah, man ahsoha, siapa yang menghafalkannya, dakhalal jannah, maka dijamin masuk surga. Tentu adik-adik ini sebuah keutamaan. Akan tetapi tentu bukan berarti bahwasanya sekedar menghafalkan. Tetapi di sini ada makna yang lebih luas, makna yang lebih dalam, ya. Bukan sekedar menghafalkan, tetapi bagaimana memahami kandungannya dan mengamalkan ya makna dan kandungan daripada al-asma'ul husna ini. Ya. Satu nama dan sifat Allah yang kita ingin sebutkan dan nanti akan kita lengkapi pada pembahasan yang akan datang ya adalah ya nama yang pertama adalah Al-Karim. Ya, Al-Karim. Apa makna Al-Karim? Ya. Bisa dilihat adik-adik pada buku pembelajarannya, ya, secara bahasa mempunyai arti yang maha mulia, ya, yang maha mulia, yang maha dermawan atau yang maha pemurah. Ya. Adapun secara istilah, ya, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia lagi maha pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Mendengarkan ini adik-adik tentu makna Al-Karim ini memiliki penjelasan dan makna yang sangat luas. Sekali lagi akan kita lengkapi pada pembelajaran kita selanjutnya ya, dan bisa lebih dilengkapi dengan membaca buku pelajaran yang adik-adik sudah miliki dan bisa menambah dengan membaca literatur-literatur yang ada yang bisa kita akses hari ini. Saya kira demikian. Mudah-mudahan media pembelajaran ini dapat membantu adik-adik untuk memahami makna daripada al-asma'ul husna ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.